Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,51% ke angka 6.258. Di video ini saya menganalisa saham-saham di sektor poultry yang malah berhasil naik di saat ISG hari ini masih melanjutkan penurunan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Di awal video ini saya akan coba membahas pergerakan ISG. Bisa kita lihat hari ini ISG masih turun 0,50% lebih ke harga 6.258. Dan selama 1 bulan terakhir ini ISG masih bergerak sideways. Memang pada awal Maret ini jika kita lihat tanggal 1 sampai tanggal 3 ISG ditutup hijau. Tapi 2 hari terakhir dari tanggal 2 dan tanggal 3 kenaikannya terbentuk doji. Dan memang candlenya kurang bagus. Teman-teman bisa lihat. Jadi berusaha untuk naik di atas angka 6.350 tetapi masih gagal dan saat ini mulai turun kembali. Jika kita lihat untuk support ISG saat ini berada di angka 6.200. Sedangkan untuk support MA50 saat ini berada di 6.150. Jadi selalu saya jelaskan selama masih bertahan di atas garis MA50 ISG masih aman. Walaupun memang saat ini masih sulit untuk bergerak uptrend. Jadi seperti analisa saya pada akhir Februari kemarin, ISG di bulan Maret ini masih akan sideways. Jadi bisa naik 2-3 hari, turun lagi 1-2 hari, dan begitu juga sebaliknya. Tapi minggu depan saya lihat ISG masih berpotensi untuk turun mengetes support di angka 6.200. Dan masih ada satu support kuat di angka 6.000. Jadi menurut saya ISG sampai Maret masih aman selama tidak ada sentimen negatif yang sangat besar. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Cepin. Saham Cepin hari ini ditutup naik 0,79% ke harga 6.350. Bisa kita lihat di grafik, sebelum Maret, Cepin masih berada di bawah garis MA50 dan 150. Jadi memang sebelumnya di bulan Februari ini, Cepin berada di bawah kedua garis ini dan sempat menyentuh harga 5.650. Dan sempat rebound tetapi masih gagal break dari resisten ini. Tapi pada saat awal Maret langsung terbentuk gap up, langsung berada di atas garis MA50 dan 150. Sehingga secara tren, Cepin sudah mulai bagus kembali. Untuk garis MA50 saat ini berada di sekitar harga 6.225. Sedangkan untuk garis MA150 di harga 6.150. Jadi selama seminggu ini, Cepin masih sideways tapi sudah berada di kedua garis MA50 ini. Dan hari ini juga Cepin sempat turun menyentuh garis MA150 tetapi masih berhasil rebound dan ditutup hijau. Untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak ke bawah, saat ini telah berpotongan dan terus mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Sedangkan asing terlihat melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dalam 1 minggu terakhir ini asing mulai keluar dari saham Cepin. Ini saya kasih lihat hasil netnya karena mungkin ada teman-teman bilang ini mungkin distribusi. Teman-teman bisa lihat hari ini akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat Cepin masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target terdekat di harga 6.500 sampai 6.600. Jadi untuk teman-teman yang saat ini telah berhasil membeli di sekitar garis MA50 dan 150, hold saja saham ini. Sedangkan untuk teman-teman yang belum membeli saham ini dan ingin entry, sebaiknya tunggu kembali minimal di garis MA50. Apabila teman-teman bisa dapat di sekitar harga 6.150 atau 6.100 itu akan lebih bagus untuk harga entry-nya. Dan hold saja selama masih bertahan di atas garis support ini. Apabila ingin take profit apabila terlihat Cepin mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 6.500 sampai 6.600. Karena ini merupakan resisten terdekat saat ini. Jadi seperti penjelasan saya sebelumnya, selama saham tersebut masih sideways atau ISG masih sideways, sebaiknya kita swing trade.
beli di sekitar daerah support, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham JPFA. Saham JPFA hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 1645. Bisa kita lihat di grafik, secara tren JPFA trennya lebih bagus daripada CPIN. Karena selalu bertahan di atas garis EMA 50 dan saat ini telah berhasil naik di atas resisten harga 1600. Jadi walaupun saat ini naik tinggi, masih belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Tapi jika kita lihat bentuk candle yang sangat solid ini, potensi untuk break masih sangat besar. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan untuk support JPFA yang terdekat di harga 1550, sedangkan untuk garis EMA 50 di harga 1475. Jadi sebelumnya JPFA juga sempat turun di bawah garis EMA 50 tetapi selalu masih bertahan. Dan memang support di EMA 50 merupakan support yang lumayan kuat untuk saham JPFA. Dan di bawahnya masih ada satu support di EMA 150. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing juga hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan dalam 1 minggu terakhir ini juga asing terus masuk membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, secara teknikal JPFA trennya masih bagus, secara bandarmologi juga bandar dan asing masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita lihat, saya lihat JPFA dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 1700. Jadi masih ada potensi untuk naik mencoba break dari resisten kuat ini. Jadi teman-teman harus lihat JPFA telah beberapa kali berusaha naik di atas harga 1700 dan terlihat masih gagal. Jadi apabila teman-teman pengen take profit, bisa take profit apabila terlihat minggu depan JPFA masih gagal break dari resisten ini. Tapi apabila tujuannya memang pengen investasi, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar harga 1600. Jadi kita tunggu JPFA terkena pullback menuju harga 1600 dan apabila terlihat rebound baru kita ikutan entry. Karena saat ini harga sudah berada di tengah-tengah support dan resisten. Jadi paling aman adalah tunggu kembali di daerah supportnya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Main. Saham Main hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 700. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Main masih bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 50. Jadi apabila kita bandingkan ketiga saham ini, kedua saham CPIN dan JPFA telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Sedangkan Main saat ini masih di tengah-tengah garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 50 masih berupa resisten. Yang saat ini berada di sekitar harga 705. Sedangkan untuk supportnya di EMA 150 di harga 680. Dan selama 1 bulan terakhir ini, Main hanya bergerak sideways dan selalu gagal break dari resisten ini, tetapi selalu bertahan di garis EMA 150. Selain garis EMA 50, masih ada satu resisten di harga 730. Selama masih gagal naik di atas harga 730, Main masih akan sideways dan masih ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 150. Jadi kita masih hati-hati pada saham ini. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan hari ini malah disertai adanya distribusi. Sedangkan asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk dari data yang kita dapat ini, apabila teman-teman hari ini telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan Main masih gagal naik di atas harga 730. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila memang ingin beli saham ini, paling aman adalah tunggu Main berhasil naik di atas harga 730 atau berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 800. Jadi apabila disuruh pilih antara ketiga saham yang baru saya analisa ini, menurut saya paling bagus saat ini adalah JPFA. Tapi apabila Main minggu depan berhasil naik di atas garis EMA 50 dan masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, Main juga potensinya masih oke. Tapi apabila ternyata minggu depan masih gagal break dari garis EMA 50, sebaiknya jangan entry dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.